bulan depan di pertengahan April kita akan memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus dan kematiannya. Tapi kita juga akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya pada hari yang ketiga. Jadi di bulan ini kita khususkan untuk membahas lebih banyak tentang doktrin kebangkitan ini. Minggu yang pertama kita telah belajar dari kitab Ayub, satu tulisan yang diperkirakan itu satu zaman dengan Nabi Abraham. Itu berarti sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Di masa yang begitu awal, di situ kita sudah melihat bahwa umat Tuhan, Ayub, dia berbicara tentang kebangkitannya. Firman Tuhan, kita lihat bahwa dari awal sekali sudah mengajarkan kepada orang yang percaya bahwa ada pengharapan bagi kita manusia, ya untuk bangkit dari kematian. Jadi manusia tidak hanya dilahirkan dan mati, tapi kita mempunyai hidup di balik kematian ini. Dan kehidupan itu tidak hanya dalam roh, tapi di dalam kebangkitan tubuh jasmani kita. Minggu lalu kita mendengar dari Yehezkiel pasal ke-37 tentang suatu simbol mengenai kebangunan kembali bangsa Israel dari reruntuhan mereka, dari kejatuhan mereka ke dalam dosa. Tuhan akan pulihkan mereka kembali ya sebagai umatnya, sebagai sebuah bangsa. Dan pemulihan Israel ini disimbolkan dengan dibangkitkannya kembali tulang-tulang. Jadi walaupun Yehezkiel 37 itu pada intinya berbicara tentang Israel dan tulang-tulang yang dibangkitkan, yang mendapatkan urat, daging, dan hidup kembali, itu adalah sebuah bahasa kiasan, sebuah simbol. Tapi di situ kita juga mengamati bahwa di dalam pengajaran firman Tuhan ada itu disebut sebagai kebangkitan orang mati. Hari ini kita di minggu ketiga, kita melihat ajaran kebangkitan ini dari kitab Daniel. Daniel berapa umurnya, hidup pada zaman apa? Kita bisa menghitungnya demikian. Tahun 605 sebelum Masehi, Daniel termasuk salah satu dari yang diangkut ke pembuangan. Tahun 605. Mungkin usianya sekitar 15 sampai 20 tahun. Dan dia akan hidup sampai pada masa kerajaan Medo Persia. Di umumnya bisa sampai 80-90 tahun. Maka masa hidupnya Daniel itu diperkirakan adalah di abad yang ke-6. Ya. Tahun 500 lebih. Nah, hal ini kita angkat untuk disebut supaya kita tahu, kita punya sebuah pandangan. Ajaran Daniel tentang kebangkitan ini itu diberikan kapan? Untuk mudah kita ingatnya, sangat mungkin ini adalah suatu pengajaran yang diberikan ya di sekitar tahun 500, kurang lebih di situ. Karena kita tidak tahu persis kapan tahunnya, tapi kalau dilihat dari usia dan masa hidupnya Daniel, mungkin itu sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Jadi sudah ada 2500 tahun yang lalu. Ayat-ayat yang kita barusan baca di Daniel pasal 12 ini. 500 sebelum Masehi,
itu adalah zaman ya ketika filsafat Yunani baru muncul, ya filsafat Yunani yang begitu menguasai masa abad pertengahan dan sampai sekarang itu masih dipelajari. Nah, bagi kita orang Tionghoa, 500 sebelum Masehi itu adalah sekitar masa Konfusius. Dia lahir dan dia mulai meletakkan dasar-dasar ya pemikiran untuk masyarakat orang Tionghoa. Jadi kita kalau orang Tionghoa berpikir tentang Konfusius kan kesannya itu ada sesuatu yang begitu kolot, begitu lama, begitu dahulu kala. Nah, kitab Daniel ini ditulis sekitar pada masa tersebut. Jadi dari waktu yang sudah begitu lama berlalu, sudah hampir 2.500 tahun yang lalu, ada ajaran ya, tentang kebangkitan ini. Nah, setelah 1 bulan kita membahas tentang kebangkitan, saya sungguh berharap bahwa kita jemaat gereja yang ikut mendengarkan setiap minggu ini, kita mempunyai satu keyakinan yang sangat teguh, satu pemahaman yang jelas bahwa manusia hidup tidak hanya untuk mati saja. Walaupun kita masih belum mengalami, manusia di dunia ini masih belum mengalami, tapi kisah manusia nantinya pada akhirnya adalah kebangkitan. Nah, hari ini kita khusus melihat bahwa kebangkitan itu tidak hanya untuk orang beriman, tetapi juga untuk orang yang tidak percaya. Semuanya nanti akan dibangkitkan. Hanya akhir mereka yang berbeda. Kemana mereka pergi itu yang akan berbeda. Tapi semua akan dibangkitkan. Bukan hanya orang Kristen yang bangkit. Orang yang tidak percaya juga akan bangkit. Jadi mari kita lihat dengan lebih teliti yang keempat ayat ini. Daniel pasal yang ke-12, ini pasal yang terakhir. Nah, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Nah, ini adalah suatu penglihatan yang diberikan kepada Nabi Daniel. Dan dia berbicara bahwa pada waktu itu, nah ini ada sambungannya dari pasal 11. Pasal 11 itu berbicara tentang bangsa Israel di akhir zaman. Lebih khususnya tentang Israel di masa tribulasi, masa kesengsaraan besar, masa 7 tahun yang terakhir. Nah, dikatakan bahwa pada waktu itu ketika orang Israel itu akan dalam kesusahan yang besar, akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, yang akan mendampingi orang-orang Israel. Di dalam kitab suci ada 4 nama tentang malaikat yang pernah disebut. Yang kita kenal sekali itu adalah nama malaikat Gabriel, karena kisah Natal. Ya. Satu lagi di dalam Alkitab bahasa Latin, namanya ada diterjemahkan, itu Lucifer. Di Alkitab Inggris dan lainnya tidak disebut. Hanya disebut malaikat terang. Tapi di Latin, terang itu Lucifer. Lucifer itu ada terang gitu. Tapi kita tahu Lucifer itu adalah pemimpin malaikat yang jatuh. Itu setan. Itu namanya adalah Lucifer, karena terang. Lalu di kitab Wahyu ada satu lagi malaikat disebut Abaddon. Tapi kemungkinan besar itu adalah pemimpin para malaikat yang jatuh dalam dosa juga. Jadi hanya disebut 1 kali. Lalu yang satu lagi adalah ini, Mikael. Jadi Gabriel adalah malaikat yang baik. Demikian juga Mikael disebut sebagai pemimpin besar. Yang atas disebut juga sebagai
penghulu malaikat. Nah, ayat 1 ini berbicara di dunia tidak kelihatan. Ya, bukan nanti ada malaikat yang seperti Gabriel tiba-tiba muncul di depan Maria, bukan seperti itu. Tapi ini berbicara di dunia yang tidak kelihatan. Dunia yang tidak kelihatan, ada malaikat yang berperan di situ dan mempengaruhi situasi real di dalam dunia manusia. Ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Nah, 7 tahun yang terakhir ini akan jadi masa kesesakan yang besar sekali. Karena Israel itu akan ditindas habis-habisan. Dan kalau penafsiran kita di Yehezkiel 38 dan 39 itu tepat, itu berarti akan ada satu koalisi besar. Jadi dipimpin oleh Rusia, melibatkan Iran, melibatkan Turki, melibatkan Libya, Ethiopia, dan beberapa negara satelit Rusia, itu yang akan membentuk satu kekuatan besar ya untuk menyerang bangsa Israel. Kemungkinan itulah yang akan terjadi, yang disebut sebagai masa kesesakan yang besar itu. Itu kalau kita menggabungkan ajaran Daniel ini dengan apa yang dibicarakan di Yehezkiel 38 dan 39. Suatu masa kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi. Israel akan sangat-sangat menderita pada masa tersebut. Tapi Tuhan mengirim malaikat penghulu malaikat Mikael ini untuk melindungi mereka. Sehingga dikatakan, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yang barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab ini. Yehezkiel 38 juga berbicara tentang bagaimana Tuhan akan menghukum Rusia dan koalisi besar yang menyerang Israel pada masa itu. Ya, Tuhan melalui penghulu malaikat Mikael akan menyelamatkan bangsa Israel. Dan disitulah orang Israel sebagai satu bangsa akan bertobat secara nasional. Ya, seluruh bangsa itu akan bertobat ya untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah Raja Mesias yang dijanjikan di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Nah, itu yang dibicarakan di ayat yang pertama. Nah, setelah itu di ayat yang kedua, Daniel diberikan pengetahuan ya, bahwa setelah masa yang berat itu lewat, akan ada kebangkitan. Ya. Ayat kedua, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ayat ini jelas berbicara bahwa yang bangkit nantinya itu adalah semua umat manusia. Dan dikategorikan sebagai yang akan bangkit untuk hidup kekal, lalu yang akan bangkit untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kelompok yang beriman dan kelompok yang tidak percaya kepada Tuhan. Kelompok orang percaya dan kelompok orang fasik. Semua umat manusia sejak zaman Adam sampai akhir zaman, semua yang pernah dilahirkan, yang mati, mereka akan bangkit. Bukan hanya orang Kristen yang bangkit. Semua manusia akan bangkit. Tapi yang satu dibangkitkan untuk mendapat hidup kekal. Tapi yang satu lagi dibangkitkan untuk mengalami kehinaan
dan kengerian yang kekal. Kenapa disebut kengerian? Dan mereka ini seperti dikatakan oleh firman Tuhan, mereka ini akan dibuang ke dalam lautan api. Bapak Ibu, kita jangan berpikir bahwa neraka itu seperti sesuatu yang di gereja terus disebut-sebut, ya, seperti bahasa klise, diulang-ulang saja tanpa makna. Bukan. Kalau gereja mengulang perkataan ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa api neraka itu ada, lautan api itu benar ada. Manusia yang menolak Tuhan, yang tidak mau beribadah kepada Tuhan yang menciptakannya, yang tidak mau bertobat, bersyukur kepada Juru Selamat yang telah mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan dia, yang menolak Juru Selamatnya. Manusia seperti ini pada akhirnya harus menanggung dosanya sendiri. Semua kesalahan yang dia perbuat, semua penipuan, semua kejahatan dalam hatinya, semua dosa itu akan dia pikul sendiri. Karena dia tidak mempunyai juru selamat. Dia menolak juru selamatnya. Maka lautan api itu akan menjadi akhir dari orang-orang yang harus memikul dosa sendiri, yang tidak mempunyai juru selamat. Karena dia tidak menginginkan juru selamat itu. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada Daniel, mereka akan dibangkitkan untuk kengerian yang kekal. Kalau kita mengucapkan kata ngeri, kita bisa merasakan bahwa itu sesuatu hal yang sangat-sangat menakutkan. Jadi dari kata ini saja bisa menimbulkan suatu perasaan dan pemahaman. Itu sangat harus dihindari. Tapi ini hanya stimulasi daripada sebuah kata. Ya, makna yang dipancarkan dalam hati kita. Tapi apabila kita tidak mempunyai Tuhan, nanti kita sampai di lautan api, kengerian itu akan jauh-jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan pada saat itu. Karena sekarang kita pikir kita bayangkan dalam hati pikiran. Tapi nanti di api neraka, kita akan merasakannya. Dengan tubuh yang kita dibangkitkan ini. Tubuh yang dibangkitkan ini, yang akan dibakar terus. Dan dia tak binasa-binasa. Tak hangus-hangus. Tersiksa. Untuk selama-lamanya. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 2.500 tahun yang lalu. Masa yang begitu awal dari sejarah umat manusia di muka bumi. Tuhan telah memberikan kita pengetahuan itu. Bahwa manusia akan bangkit. Dan kita bersyukur di dalam Tuhan Yesus kita akan bangkit untuk hidup kekal. Dengan tubuh yang baru. Yang tidak akan menderita. Tidak ada air mata. Tidak sakit penyakit. Tidak ada cacat. Dan dalam tubuh yang sempurna ini kita akan hidup selama-lamanya. Dengan pengetahuan bahwa hidup kita tak akan pernah berakhir lagi. Tak ada penderitaan lagi. Itulah kesukaan yang melebihi segala sesuatu. Sukacita yang melebihi segala sesuatu. Ini ada anugerah terbesar yang bisa kita peroleh. Tapi yang sebaliknya itu. Jadi bangkitkan untuk kengerian kekal itu. Kita tak akan sanggup bisa membayangkannya.
bagaimana situasi pada saat itu. Jadi firman Tuhan diberikan pada kita untuk saat sekarang ini sebagai sebuah peringatan agar kita bertobat. Tapi kalau kita nanti sudah sampai di lautan api, itu sudah tak ada peringatan lagi. Kita sudah di situ. Sudah tak ada lagi hal yang bisa dilakukan. Di situ hanya akan ada penderitaan dan penyesalan. Penyesalan tanpa akhir. Ketika kita sudah di situ. Tidak ada second chance. Tak akan ada kesempatan lagi. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan di masa sekarang, maka di masa sekarang inilah kita tuh harus bertobat, ya, mengaku dosa kita dan minta diampuni Tuhan. Beribadah kepada Tuhan supaya kita tidak usah sampai mengalami kengerian yang kekal ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kiranya kita semua tahu dengan jelas sekali tentang kebangkitan ini. Semua akan dibangkitkan tanpa terkecuali. Hanya akhirnya itu yang akan beda. Kemudian kita juga mencatat di sini katakan orang-orang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Ya, jadi mereka sudah di dalam debu tanah yang sudah dikuburkan, mereka akan bangun. Jadi orang yang mati yang dikuburkan, orang itulah yang akan bangun. Dan betul-betul bangun dari debu tanahnya. Jadi kebangkitan yang dimaksudkan itu bukanlah berbicara tentang kita yang sudah mati, hidup dalam roh. Bukan kebangkitan seperti itu. Tapi bangkit dari debu tanah. Dari tanah itu dia akan bangkit kembali. Berbicara kebangkitan daripada jasmani kita. Kita akan mempunyai tubuh seperti tubuh ini. Hanya tubuh yang tidak akan lagi berdosa. Tidak akan lagi sakit. Tidak akan lagi mati. Itulah pengharapan manusia. Dari penciptaan sampai sekarang, tahun-tahun yang telah berlalu, ribuan tahun berlalu, kita manusia diberikan pengetahuan ini, dan kita berharap kepada apa yang Tuhan telah katakan ini. Tapi nanti akan datang waktunya, di mana apa yang Tuhan katakan ini menjadi sebuah kenyataan, sebuah pengalaman yang abadi. Akan datang waktunya, semua akan berubah. Kita yang telah bertobat dalam Tuhan Yesus akan menemukan diri kita mendapatkan tubuh kebangkitan. Hidup dalam tubuh dibangkitkan ini untuk selama-lamanya. Di dalam hati dan mulut kita, setiap saat hanya ada puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Karena kita dibangkitkan dan kita hidup. Maka mulai sekarang juga kita yang beriman ini harus hidup dengan rasa syukur bahwa suatu hari nanti pasti terjadi kita akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Jadi puji-pujian kita tidak hanya dimulai nantinya, tapi dimulai sekarang dengan iman. Dengan iman kita percaya apa yang Tuhan katakan telah benar. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Mulai dari sekarang ini. Dan lanjutkan lagi ayat ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Menyadari betapa pentingnya orang itu bertobat supaya mereka itu bisa dibangkitkan untuk hidup kekal. Maka dikatakan bahwa orang-orang yang membawa, menuntun orang lain kepada kebenaran, orang-orang yang menuntun temannya, keluarganya, kenalannya kepada Tuhan, sehingga mereka bisa bertobat dan percaya dan beroleh keselamatan ini, dikatakan
Kita itu seperti bintang-bintang di langit yang terus bercahaya. Kenapa? Karena keselamatan adalah hal yang terutama. Dan kita mempunyai bahagian untuk menolong seseorang datang kepada Tuhan. Sehingga dia selamat. Di kita ini telah melakukan sesuatu hal yang begitu bernilai, yang begitu mulia, sehingga kita dilambangkan seperti bintang-bintang yang ada di cakrawala, yang ada di langit, yang bersinar memberikan terang. Dan inilah ayat firman Tuhan yang mendorong kita, setiap orang Kristen, betapa pentingnya kita harus menuntun orang lain untuk datang kepada kebenaran. Seperti dulu kita dituntun, mungkin oleh teman kita, oleh guru sekolah kita, sekolah Kristen, atau oleh siapapun juga, yang bercerita kepada kita tentang Tuhan, yang mendorong kita untuk bertobat, maka kita pun harus menjadi seperti bintang-bintang ini. Setiap orang Kristen, kita berdoa, Tuhan bantu saya, supaya saya selalu bekerja, yang menuntun orang lain untuk datang dan percaya kepadamu. Sabtu ini kita ada malam penginjilan. Inilah waktu yang sangat baik, karena terorganisir. Ya kita undanglah teman-teman dan keluarga kita, supaya mereka bisa mendengarkan Injil Tuhan Yesus. Kita ingin menjadi seperti bintang-bintang yang di langit ini. Nah, terakhir di ayat keempat, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Apa maksud ayat ini? Jadi kepada Daniel dikatakan sembunyikanlah segala firman itu. Nah, sembunyikan di sini maksudnya bukan dia simpan supaya tak bisa ada orang yang membaca. Supaya tak ada orang bisa tahu apa isinya, apa firman Tuhan yang telah diberitakan. Bukan. Karena dikatakan banyak orang akan menyelidikinya. Ya. Jadi sembunyikan bukan bermaksud biar tidak ada orang bisa mengaksesnya. Bukan. Sembunyikan di sini artinya adalah meteraikan. Meteraikan itu artinya apa? Pelihara dia. Supaya apa yang ditulis ini dari zaman ke zaman persis sama. Tidak diubah, tidak ditambah, tidak dikurang. Apa yang disampaikan malaikat persis itu terus ada. Ya, dipelihara dengan baik dari satu generasi ke generasi lainnya, sehingga orang-orang bisa mempelajarinya dan mengetahui apa yang telah Tuhan nubuatkan. Tentu yang dia bicarakan itu banyak. Seluruh kitab yang diberikan pada ini harus dimeteraikan. Nah, kalau kita sekarang mendengar kata meterai, kita mungkin berpikir selembar kertas kecil kan? Ya, sekarang nilainya 10.000. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Pada zaman dahulu, sebuah tulisan di ujungnya ya, di akhir dari para tulisan itu, mereka akan gunakan sebuah alat seperti silinder, lalu mereka akan menggoreskannya. Mungkin Selvi bisa hidupkan gambar itu. Nah, saya carikan beberapa contoh ya di zaman dahulu kala, bagaimana mereka meteraikan tulisannya. Bisa lihat jelas? Jadi di sebelah kanan sana, ini ada sebuah silinder.
ada gambar-gambarnya. Jadi sebelah sini ada tulisannya, kamu lihat ini tulisan. Lalu di ujungnya mereka pakai silinder itu dan mereka gerakkan dia. Lalu disitulah muncul gambar. Jadi masing-masing orang penting atau mungkin pejabat, ketika mereka membuat sebuah dokumen, di ujungnya, di tengah-tengahnya mereka akan kasih meterai ini. Mungkin pakai bahasa yang kita pahami, kasih capnya. Kalau kita sekarang capnya kan bundar gitu ya, cap. Kalau mereka tuh bentuknya seperti ini. Ya. Jadi mereka taruh, lalu mereka guringkan dia. Nah, di badan ini ada gambarnya. Dan mereka guringkan, nah tercetaklah gambar itu. Dan ini untuk membuktikan bahwa dokumen tulis ini adalah sah. Persis seperti apa yang seharusnya. Jadi firman Tuhan bilang, coba lihat yang lain lagi. Nah, ini juga. Silinder ini adalah capnya. Nah, ini tulisannya ya. Beberapa kolom mereka kasih cap. Beberapa kolom mereka kasih cap. Satu lagi. Nah, itu adalah silindernya. Nah, di sini dia cap, di sini semua tulisannya. Dia cap. Nah, tujuannya untuk menunjukkan ini sah. Ini sesuai dengan aslinya. Jadi, firman Tuhan mengatakan pada Daniel, kamu meteraikan kitab ini. Semua nubuat telah dibikin kepada Daniel, dia telah tulis. Di ujungnya disuruh meteraikan. Kita tidak bisa temukan bagaimana bentuk capnya si Daniel ini. Tapi dia akan gunakan itu dan dia akan gelindingkan di ujung tulisannya untuk membuktikan, untuk menyatakan bahwa tulisan ini adalah benar. Aslinya harus seperti ini. Dan inilah yang harus mereka pelihara terus-menerus. Supaya banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Banyak orang akan belajar mempelajari kitab Daniel ini. Dari zaman ke zaman mereka pelajari. Dan pengetahuan mereka akan bertambah. Karena apa yang Tuhan telah sampaikan ini, Tuhan mau diteruskan kepada semua generasi persis. Firman itu harus dipelihara persis seperti waktu diberikan. Supaya orang-orang pada zaman-zaman akan datang bisa mempelajari persis apa yang pernah Tuhan katakan itu. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi masukkan itu adalah pengetahuan tentang nubuat-nubuat yang ada di dalam kitab Daniel. Kadang-kadang orang salah tafsir. Mereka ambil ayat ini dan bilang, sekarang pengetahuan dunia ini bertambah begitu banyak. Bukan itu maksudnya. Bukan maksud pengetahuan dunia ini. Tapi pengetahuan tentang kitab Daniel ini yang dimaksudkannya. Nah, jadi Tuhan telah sampai kepada Daniel tentang kebangkitan, benar-benar kebangkitan jasmani, dan dari debu tanah. Tuhan juga sampai kepadanya bahwa semua orang akan bangkit. Orang beriman akan bangkit itu hidup kekal. Orang fasik yang menolak Tuhan akan bangkit juga, tetapi untuk kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, inilah dua hal inilah yang disampaikan oleh kitab Daniel mengenai kebangkitan. Dan Daniel sendiri yang mempunyai bahagian di dalam kebangkitan ini. Maka di ayat terakhir, ini yang sering kita bacakan di pemakaman. Ya. Setelah peti kita turunkan ke liang lahatnya, kita sebagai penutup, kita akan bacakan ayat ini. Tapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. Dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Daniel setelah dia tua, dia akan pergi, dia mati. Dia akan beristirahat.
Tapi dia akan bangkit untuk mendapat bahagianya pada kesudahan zaman. Dia akan bangkit. Kita semua yang telah bertobat sekarang, kita juga akan seperti Daniel. Suatu waktu nanti kita akan pergi beristirahat, tapi pada akhir kesudahan zaman, kita akan bangkit untuk mendapatkan bahagian kita. Tubuh kebangkitan dan hidup dalam dunia yang kekal dan abadi. Ya, untuk setiap orang percaya. Akhirnya kita semua berjuang keras, berdoa keras untuk menolong seisi keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita, kenalan kita, bahkan orang kita tak kenal pun, ya, supaya mereka bisa bertobat dan bisa mempunyai pengharapan kebangkitan ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berterima kasih. Seperti Daniel, kami semua yang percaya kepadamu juga mempunyai pengharapan untuk kebangkitan pada akhir zaman. Tuhan Yesus, biarlah pengharapan ini menjadi kekuatan sukacita kami setiap hari di dalam mengikuti Tuhan. Bantulah kami juga penuh dengan motivasi setiap hari untuk bersaksi memberitakan firman-Mu, untuk menuntun banyak orang datang dan bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Berkatilah Bapa semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.